Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah kesaktian abdi dalem Sultan Agung. Ditulis oleh SM Said Sabtu 20 Desember 2014. Abdi dalem Sultan Agung yang memiliki kesaktian adalah Ki Cinde Amoh dan Ki Nayadharma. Dalam serat Duwung Winawas Sawatawis dening Ki Darmo Sukito dijelaskan salah satu kesaktian Ki Cinde Amoh adalah jika membuat senjata pusaka pesanan sang raja tanpa menggunakan api. Besinya hanya dibengkokkan saja dengan menggunakan kekuatan jempol ibu jari. Namun pusaka buatannya diakui kedikjayaannya oleh Sultan Agung dan kerabat keraton Mataram. Selain itu disebutkan kalau Ki Cinde Amoh juga memiliki ilmu kekebalan sehingga tidak mempan senjata baik tajam maupun api. Dari serat Duwung Kangit Raden Tumenggung Waluyodipuro dinyatakan bahwa leluhur dari Ki Cinde Amoh adalah Sultan Kudarawi Srengga yang menurunkan Pangeran Welang. Leluhurnya Pangeran Welang juga pembuat keris yang hanya berdapur Karawelang, Brojol, dan Tilampih. Salah satu senjata pusaka buatannya yang terkenal adalah Kanjeng Kyai Kukuhan. Konon putri Pangeran Welang dijadikan selir oleh Raja Pajang, sehingga lahirlah Ki Cinde Amoh. Dari dirinya mengalir darah Pajajaran, Cirebon, dan Pajang. Karena kedekatannya dengan Sultan Agung inilah, maka jasad Ki Cinde Amoh ketika wafat dimakamkan di Bukit Imogiri. Sementara salah satu abdi dalem Sultan Agung lainnya yang juga memiliki kedikjayaan adalah Ki Nayadharma sang Lurah Kapedak. Sang abdi dalem inilah yang mampu membunuh Adipati Pragola II yang memberontak terhadap kekuasaan Mataram. Padahal sang Adipati ini terkenal kebal senjata karena memiliki baju sirah atau kerewaja peninggalan seorang Portugis bernama Baron Sekeber. Dikisahkan Baron Sekeber adalah juru taman Kadipaten Pati. Namun pria ini terbukti berselingkuh dengan selir kesayangan Pragola yang bernama Roro Mendut sampai memiliki 2 orang anak kembar. Pragola pun membunuh Baron Sekeber dan kedua anaknya, tapi mengampuni selirnya tersebut. Setelah Baron tewas, Pragola II mengambil kerewaja tersebut dan memakainya dalam setiap pertempuran. Begitu juga ketika menghadapi serangan Laskar Mataram. Pragola selalu berhasil menghancurkan pasukan Mataram yang datang menyerbu ke Kadipaten Pati. Lalu Ki Nayadharma sang abdi dalem ini mendapat wangsit jika dialah yang mampu menaklukkan sang adipati dengan pusaka Mataram, yaitu tombak milik Sultan. Konon sang abdi dalem ini pun lalu bertirakat sehingga mendapat petunjuk, sehingga datanglah arwah kedua anak Baron Sekeber dan menuntut balas. Yang satu menyusup pada baju sirah milik Pragola, yang satunya menyusup pada tombak milik Sultan Agung. Lalu saat pertempuran sang abdi dalem ini kemudian diserahi tombak milik Sultan. Dengan pusaka inilah Nayadharma mampu melukai Adipati Pragola hingga menewaskannya. Sultan Agung adalah raja ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Sultan Agung pernah menyerang VOC di Batavia 2 kali pada tahun 1628 dan 1629. Seperti kisah-kisah raja termasyhur di Nusantara lainnya, Sultan Agung juga mempunyai kisah mistis yang menarik. Sesuai pepetana Jawi, saat menjadi raja, dia mempunyai seorang abdi juru taman namanya
Konon abdi dalem ini dulu adalah manusia, namun akhirnya berubah wujud menjadi siluman dan mempunyai kesaktian yang istimewa. Tempat tinggalnya di tengah hutan belantara di Tunjung Bang, wilayah Kerajaan Mataram. Juru taman itu dulu adalah abdi dalem Kanjeng Panembahan Senopati, kakek Sultan Agung. Dikisahkan Panembahan Senopati saat itu mendapat telur lungsung jagat dari Kanjeng Ratu Kidul untuk dimakan karena berkhasiat membuat tubuh kuat dan panjang umur. Namun Panembahan Senopati tidak langsung memakannya, melainkan membawanya pulang. Sesampainya di kediamannya, telur itu diberikan kepada Ki Juru Taman, abdi dalem yang sangat setia yang waktu itu dalam keadaan sakit. Panembahan Senopati menyuruh Ki Juru Taman memakannya agar sembuh dari penyakitnya. Apa yang terjadi? Penyakit yang diderita Ki Juru Taman langsung sembuh. Namun dia berubah menjadi raksasa dan memiliki kesaktian yang hebat dan berumur panjang. Ketika terjadi peperangan di Pajang, Juru Taman berhasil membunuh Sultan Pajang. Itulah sebabnya Kanjeng Panembahan Senopati sangat senang kepadanya. Lalu Ki Juru Taman diwasiatkan untuk membantu cucunya Sultan Agung. Karena kesaktiannya itu, Juru Taman selalu mendapat kepercayaan dari Sultan Agung untuk melaksanakan tugas penting. Suatu ketika Sultan Agung bermaksud akan pergi ke Banten, kerajaan yang belum ditaklukkannya. Dia ingin melihat dari dekat wilayah bakal medan perangnya itu. Karena itu kepergiannya haruslah diam-diam, tidak diketahui orang. Sultan Agung memanggil Juru Taman dan bermaksud menggunakan kesaktian abdi setianya itu untuk tugas rahasia ini. Setelah sembah hormat dengan cekatan, Juru Taman mengangkat singgasana lalu membumbungkannya ke angkasa. Sementara Sultan Agung masih duduk di atasnya. Dengan masih bersinggasana ini, Sultan Agung melesat ke angkasa secara kilat menuju kerajaan Banten. Sungguh takjub Sultan Agung dengan kesaktian abdi gaibnya ini, karena dalam waktu sekejap saja telah sampai di angkasa kerajaan Banten. Dari atas, Sultan Agung dapat dengan jelas melihat keadaan kerajaan di jauh sebelah barat Mataram ini. Tanpa diketahui oleh siapapun, ketika itu di Istana Banten sedang berlangsung pertunjukan wayang kulit dengan meriahnya. "Turunkan aku ke bawah, Ki Juru Taman," perintah Sultan Agung tiba-tiba. "Aku ingin melihat wayang Banten apakah sama dengan wayang Mataram." Begitu titah raja yang agung ini. Kemudian Sultan Agung diturunkan Ki Juru Taman di pendopo istana itu. Sultan Agung masih tetap duduk di singgasananya. Sementara Juru Taman dengan wujud gaibnya berjaga demi keselamatan sang raja junjungannya. Mereka heran bagaimana cara datangnya priayi ini, apalagi kedatangannya disertai bau harum bagai wangi gunung bunga. Dan yang lebih mengherankan lagi, priayi ini masih duduk di singgasananya dengan segala kebesaran seorang raja. Serta-merta yang hadir menundukkan muka kena pengaruh wibawa dari wajah Sultan Agung yang bersinar bak rembulan. Raja Banten pun datang dengan sikap sangat hormat dan serta-merta menyatakan baktinya, sehingga Sultan Agung menaklukkan kerajaan Banten tanpa peperangan. Karena merasa rajanya akan aman di tempat itu, Juru Taman pergi menemui teman-temannya bangsa siluman di negeri Banten. Sepeninggal Juru Taman, Sultan Agung berpamitan kepada Raja Banten. Segera Sultan Agung turun dari singgasananya dan memanggil Juru Taman. Yang dipanggil tentu saja tidak datang karena memang sudah tidak ada di tempat itu. Sultan Agung merasa khawatir, meski sudah memutari pendopo itu, Juru Taman tetap tidak ditemukan. Sesudah menemui teman-temannya, Juru Taman segera kembali ke pendopo. Juru Taman terkejut melihat junjungannya tidak berada di tempatnya lagi, kecuali tinggal singgasananya saja. Dia mengira Sultan Agung telah kembali ke Mataram seorang diri dengan cepat. Segera saja Juru Taman menyusul rajanya ke Mataram dengan menjunjung singgasana itu. Melihat singgasana Sultan Agung tiba-tiba hilang lenyap dalam sekejap mata, Sultan Banten beserta rakyatnya terkesima. Seakan tak habis pikir, Sultan Banten dan rakyatnya merasa heran bagaimana seorang raja mampu datang secara tiba-tiba dengan singgasananya dan pulang dengan sekejap pula.
Sejak itu Kesultanan Banten menyatakan takluk atas kelebihan dan kesaktian Sultan Agung. Sebelum wafat, Sultan Agung meminta Jurutaman untuk menjaga Gunung Merapi agar kawula keturunan Mataram terhindar dari ancaman gunung api tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah kesaktian abdi dalam Sultan Agung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.